Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Live Classes Matematika. Ayo belajar. Nah, kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini, kakak akan menemani Sobat Belajar sekalian, khususnya yang kelas 8 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 8 nih. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Belajar sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, nah sebelum masuk ke materi, kakak sudah punya judul nih di belakang. Jadi judulnya sudah ketahuan duluan nih, Teorema Pythagoras. Tapi sesuai yang tertera pada judul mungkin di aplikasi, yaitu ABC huruf yang spesial di matematika gitu. Tapi materi udah ketahuan nih. Yaudah, gimana nih cerita awal sebelum kita masuk ke Teorema Pythagoras? Ini ada ceritanya nih. Jadi Sobat Belajar tahu kan ya yang namanya alfabet gitu, atau A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z itu. Nah, di sini kita membicarakan tiga huruf alfabet, tiga huruf awal alfabet, yaitu A, B, C. Ini huruf yang spesial katanya di matematika. Kenapa tuh Kak? Nah, jadi A, B, C ini biasanya digunakan atau terdapat beberapa di rumus matematika secara penulisan. Apakah harus ABC Kak? Enggak. Tapi secara umum dituliskan secara ABC. Tapi tidak harus ya. Jadi ABC yang dipilih karena kenapa? Karena mungkin tiga huruf awal yang mudah gitu dari alfabet. Contohnya penggunaannya untuk apa? Nah, contohnya biasanya untuk segitiga ini, seperti judul di awal tadi. Dari segitiga ini, segitiga yang mempunyai sisi A, B, dan C. Nah, nantinya bisa kita cari satu sisi. Nah, di sini adalah awal atau suatu cara pembuktian rumus teorema Pythagoras nih Sobat Belajar. Gimana tuh Kak? Nah, di sini sisi A kalau dikuadratkan berarti menjadi suatu persegi, lalu jika ditambahkan dengan sisi B yang juga persegi, maka nanti hasilnya akan menjadi sisi C nih. Gimana sih kalau logikanya? Oke, kalau belum kebayang, kita coba dulu ya. Kita coba dengan yang mudah dulu deh. Kalau misalnya A-nya 3, A-nya 3 nggak kelihatan. Kuning. A-nya 3, nah B-nya 4. Kita bisa cari nih luasnya berapa nih. Berarti luas persegi ini 3 dikali 3 yaitu 9. Lalu 4 dikali 4 itu 16 nih Sobat Belajar. Nah, kalau dijumlahkan kedua persegi ini 9 dan juga 16, maka akan menjadi hasilnya 25. Nah, ini adalah 25. Penjumlahan dari dua persegi yaitu 25. 25 kalau diakarkan berarti sisinya berapa nih Sobat Belajar? Berarti sisinya itu 5. Ini merupakan salah satu pembuktian teorema Pythagoras itu. Jadi ABC digunakan dalam segitiga siku-siku dan pembuktian teoremanya seperti ini. Nah, ternyata apa nih? Ada fakta unik tentang Pythagoras Sobat Belajar. Ternyata nggak cuma satu pembuktian tentang teorema Pythagoras. Di sini ada banyak cara untuk membuktikan teorema Pythagoras, itu ada 350 cara lebih gitu. Oke. Tapi pada materi kali ini kita tidak akan membahas 350 cara ini, melainkan kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana cara penggunaan teorema dan apa penggunaan teorema Pythagoras itu. Oke, jadi apa sih itu teorema Pythagoras, lalu bagaimana penggunaannya dan apa saja fungsinya gitu. Jadi itu mungkin yang akan kita bahas nantinya. Kalau Sobat Belajar sudah siap, kita fokus dulu. Oke, jadi kita fokus. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, Sobat Belajar, sekarang kita sudah masuk ke dalam inti materi ini. Jadi kita akan membahas teorema Pythagoras dulu. Apa sih yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Di sini kakak punya penjelasan. Nah, teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan yang digunakan dalam menentukan panjang salah satu sisi. Salah satu sisi apa? Sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini ada poinnya yaitu 2 nih. Sudah kakak beri tanda tebal, yaitu satu sisi aja, satu sisi dan segitiga siku-siku. Itu nantinya akan menjadi syarat penggunaan teorema Pythagoras agar kita dapat menggunakannya. Berarti kita harus punya
dua sisi ya, karena kita hanya bisa mencari satu sisi aja nih sobat belajar, satu sisi dari segitiga siku-siku, dan berarti bentuk segitiganya yaitu segitiga siku-siku, bukan segitiga yang lain ya. Jadi ini adalah penjelasannya yang kita bisa lanjut ke berarti sifat-sifat teorema Pythagoras nih. Di sini ada dua sifat atau dua syarat nih. Ini berhubungan dengan tadi ya, tentang definisi teorema Pythagoras. Yang pertama, Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku sobat belajar. Oke, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti apa kak? Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat ya. Kalau sobat belajar yang belum tahu tapi rasanya udah tahu semua nih. Nah yang kedua, minimal dua sisi harus diketahui. Tadi ya seperti dijelaskan di definisi bahwa kita hanya dapat mencari satu sisi aja. Maka dua sisi harus diketahui terlebih dahulu. Itu adalah syarat sebelum kita melakukan atau menggunakan teorema Pythagoras sobat belajar. Yang pertama tadi ada segitiganya harus segitiga siku-siku. Yang kedua kita harus mempunyai dua sisi terlebih dahulu. Nah lanjut kita masuk ke teorema dan rumusnya nih, rumusnya. Nah ini seperti judul di awal yaitu ABC nih. Sini ada kespesialan ABC. Jadi sebenarnya selain Pythagoras nantinya juga sobat belajar akan belajar rumus ABC atau sudah belajar ya. Jadi ada rumus ABC, ada rumus Pythagoras. Sama-sama menggunakan ABC nih di sini. A, B, C. Rumus Pythagoras sendiri yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat sobat belajar. Mungkin sudah pada hafal ya. Rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini Kak mau kita coba-coba sedikit. Nah, sobat belajar nggak harus menggunakan penjumlahan karena nantinya mungkin bisa saja yang diketahui itu bukan A, bukan B, dan bukan C. Misalnya, salah satunya ya. Jadi bukan A berarti B dan C diketahui. Kalau bukan B maka A dan C diketahui. Nah, di sini kakak mau menekankan bahwa C ini atau hasil penjumlahan berarti C adalah sisi terpanjang nih. Sisi terpanjang. Oke ya. Jadi C adalah sisi terpanjang. Gimana tuh kak? Nah, kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku kan ya. Segitiga siku-siku nih. Nah, sisi terpanjang itu yang mana? Sisi terpanjang adalah sisi di depan sudut 90 derajat nih sobat belajar. Berarti sudutnya misalnya di sini. Nah, di depan sudut 90 derajat itu adalah sisi C atau sisi terpanjang. Kalau AB-nya gimana kak? A sama B. A dan B bebas. Sobat belajar bisa naruhnya acak, bisa A di sini, bisa B di sini. Gitu. Jadi, tapi biasanya A menjadi alas, B menjadi tinggi segitiga siku-siku. Boleh, tapi kalau terbalik boleh kak? Boleh. Di sini A, di sini B boleh. Yang menjadi penekanan adalah letak sisi C, yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Maka kalau diketahui C, nah sobat belajar bisa nih, misal dicarinya B. Cari B, kita hapus dulu deh. Misal dicari B, maka B kuadrat. Nah, di sini B kuadrat. Sobat belajar bisa cari dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dan seterusnya. Kalau kita cari A berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Nah, itu adalah rumus teorema Pythagoras. Itu aja mungkin materi untuk teorema Pythagoras. Selanjutnya kita lebih membahas tentang penggunaannya nih. Penggunaan teorema Pythagoras itu untuk apa sih, Kak? Nah, jadi banyak banget nih penggunaan teorema Pythagoras yang bisa kita gunakan. Sobat belajar tahu gak kalau misalnya penghitungan keliling bumi itu atau penghitungan jarak bumi dan matahari itu bisa menggunakan teorema Pythagoras juga gitu. Jadi selain untuk matematika, jadi bisa untuk menghitung jarak bumi dan matahari. Bayangkan tuh dengan rumus yang sesimpel ini, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sobat belajar bisa mencari jarak bumi matahari. Mungkin kita akan cerita di lain kesempatan ya untuk lebih lamanya lagi, oke? Tapi kita masuk ke yang lain dulu nih. Kegunaan dalil teorema Pythagoras. Selain dimanfaatkan untuk menentukan panjang. Nah, jadi untuk segitiga ya. Tadi kan teorema Pythagoras itu bersangkutan dengan segitiga siku-siku nih sobat belajar.
Nah, tapi selain itu, teorema Pitagoras biasanya digunakan untuk apa lagi? Untuk mencari panjang diagonal. Ya, jadi kita membicarakan tentang penerapannya di matematika dulu deh. Di matematika berarti untuk tadi untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku, dan ini ada lagi untuk diagonal persegi. Ya, jadi diagonal persegi kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan untuk mencari diagonal ruang. Nah, kalau sobat belajar belum tahu diagonal persegi itu yang mana, diagonal ruang itu yang mana. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya di sini untuk diagonal persegi ya kita bahas. Jadi misalnya nih ada suatu persegi atau persegi panjang boleh. Oke ya, jadi nggak cuma persegi tapi persegi panjang boleh. Persegi panjang, misalnya di sini persegi panjang ya. Jadi ini persegi panjang. Kalau kita disuruh mencari diagonalnya, maka diagonalnya adalah yang seperti ini, antara D ke B atau A ke C. Itu merupakan diagonal dari persegi panjang ini. Entah itu D ke B atau A ke C. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat kalau kita tarik diagonal, kalau kita tarik diagonalnya kan, maka kita mendapatkan lagi nih segitiga siku-siku. Yaitu segitiga, misalnya kita cari DB menggunakan segitiga yang mana nih? Ada dua segitiga, ABD atau BCD. Misal kita ngambil yang bawah aja deh, ngambil yang bawah berarti yang ini ya. Nah, kita ambil segitiga yang bawah ini nih. Wah, hilang semua. Nah, segitiga yang bawah ini. Jadi segitiganya segitiga BCD. Nah, lalu kita bisa lihat nih, kalau segitiga BCD itu ternyata segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sudut C, sobat belajar. Maka, sobat belajar kalau sudah ketemu segitiga siku-siku, langsung aja kita menentukan sisi terpanjangnya dulu. Agar nggak bingung nih nantinya. Jadi segitiga siku-siku di sini, siku-sikunya di C, maka tadi sisi terpanjangnya yang mana? Sisi terpanjangnya itu yang di hadapan si sudut 90 derajat ini. Oke ya, jadi sisi terpanjang adalah sisi di depan sudut 90 derajat. Maka sisi terpanjang adalah sisi DB. Yang tidak lain dia adalah diagonal. Diagonal. Ini sisi terpanjang, kita ibaratkan C deh. Nah, oke ya, C. Maka untuk mencari diagonal kita bisa mencari dengan apa? Sisi terpanjang itu kan rumusnya. Nah, kalau misalkan kita sini A, di sini B, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini sobat belajar lihat nih. A kuadrat itu apa? D ke C. Berarti kita perlu sisi DC dari persegi, DC kuadrat plus BC. Nah, sama dengan kita dapatlah DB kuadrat. Itu merupakan penggunaan teorema Pitagoras untuk mencari diagonal persegi. Jadi gitu ya, mudah ya untuk mencari diagonal persegi nih. Coba bosannya kita ganti. Oke. Jadi itu untuk mencari diagonal persegi, udah tahu ya. Makanya untuk mencari diagonal suatu persegi ataupun persegi panjang kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita sudah bisa menggunakan dua fungsi teorema Pitagoras nih. Yang pertama untuk mencari sisi segitiga, yang kedua untuk mencari diagonal persegi. Oke, kita next. Yang kedua, masih ingat ya tadi apa tuh yang kedua? Satu lagi yaitu untuk mencari diagonal ruang ya. Coba kita next. Nah, di sini ada diagonal ruang. Maka kita membahas tentang bangun 3 dimensi nih sobat belajar. Bangun 3 dimensi atau balok deh. Jadi diagonal ruangnya, diagonal ruang apa? Diagonal ruang balok atau diagonal ruang kubus ya. Sama seperti tadi diagonal persegi atau persegi panjang. Nah, diagonal ruangnya maka diagonal ruang balok atau diagonal ruang kubus. Nah,
Di sini yang mana kah diagonal ruang itu? Nah, diagonal ruang itu yang ini nih sobat belajar. Kalau sobat belajar lihat di sini ada diagonal di bawah nih. Tapi ini diagonal sisi namanya. Kalau yang menempel pada sisi A, B, C, D, maka itu diagonal sisi. Maka untuk diagonal ruang yang mana kak? Diagonal ruang, maka dia menembus atau membelah ruangan gitu. Jadi ini kan bangun ruang ya. Di sini ada bangun ruang, maka diagonalnya itu membelah ruangan. Gimana tuh kak? Nah seperti ini nih. Contohnya itu dari A ke G. Nah A di sisi kiri bawah, nah G di sisi kanan atas. Ini membelah ruangan nih jadinya. Diagonalnya membelah ruangan, maka disebut diagonal ruang. Untuk mencari ini gimana kak? Gimana cara penggunaan teorema Pitagorasnya? Nah di sini sobat belajar lagi-lagi dilihat ya, karena tadi syarat Pitagoras itu apa? Harus ada segitiga siku-siku dan harus ada apa? Dua sisi yang diketahui. Maka kita lagi-lagi harus mencari segitiga siku-sikunya nih sobat belajar. Yang mana tuh? Nah kalau kita lihat di sini bahwa dari diagonal ruang ini A ke G kita lihat AG, lalu G ke C, C ke A. Nah itu merupakan suatu segitiga siku-siku A, G, C. Sobat belajar bisa lihat ya, A, lalu G, lalu C. Ini merupakan 3 titik sehingga membentuk diagonal ruang. Ya, dan 3 titik ini jika disusun menjadi segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Siku-siku di C lagi nih. Maka untuk segitiga siku-siku di C, sisi terpanjangnya itu adalah, nah ini sendiri diagonal ruang. Misalnya ini AG ya, jadi nah yang dicari itu AG. Oke, AG merupakan titik atau sisi terpanjang. Rumusnya apa sobat belajar? Nah rumusnya untuk ini berarti sobat belajar perlu tahu ini dulu ya, GC. Nah, GC ini merupakan tinggi. Ini merupakan tinggi dari balok. Oke, GC merupakan tinggi dari balok. Lalu kita cari AC. AC itu apa ya sobat belajar kira-kira? AC. AC itu adalah diagonal sisi tadi. Diagonal sisi yaitu alas. Sisi alasnya berbentuk persegi panjang sobat belajar. Persegi panjang. Nah, maka kita menggunakan tadi mencari diagonal A, B, C, D. Mencari diagonal suatu persegi panjang. Itu dengan cara apa? Kita mencari AC. Set. Berarti AC itu adalah AB, misalnya A, ini B, C. Nah, maka AC itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sobat belajar boleh lihat nih, kalau di sini ternyata ya, kalau kita menggunakan tanda-tanda pada balok, nah kita lihat nih. Misalnya kan di balok berarti ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi nih sobat belajar. Panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke ya, jadi panjang, lebar, dan tinggi yang ada pada balok. Sobat belajar bisa lihat bahwa di AB ternyata itu adalah panjang. Berarti panjang kuadrat ditambah BC. BC adalah lebar kuadrat. Oke ya. Tahu kalau nggak kelihatan kakak pindah ke sana. Maka di sini kakak tulis di atas baloknya deh. Jadi AB itu adalah panjang kuadrat ditambah BC. BC adalah lebar kuadrat. Ya, maka diagonal ini adalah hasilnya diagonal sisi alas. Diagonal sisi alasnya ini ya. Ini makanya jadi AC kuadrat. Nah, yang kita cari adalah diagonal ruang nih sobat belajar. Diagonal ruang ini maka diagonal alas ditambah diagonal alas ditambah tinggi dikuadratkan. Maka ini diagonal alas sudah P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ditambah T kuadrat. Ini makanya hasilnya yaitu diagonal ruang, yaitu AG. Nah, itu jadi untuk mencari diagonal ruang suatu kubus ataupun balok. Jadi kalau kubus
Ya sobat belajar, berarti tinggal sisi kuadrat tambah sisi kuadrat tambah sisi kuadrat. Itu kalau kubus ya. Nah kalau balok sobat belajar gunakan berarti yang ini nih. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Itu sama dengan apa? Sama dengan diagonal ruang dari balok tersebut. Oke ya. Jadi itu mungkin untuk penggunaan diagonal ruang nih sobat belajar. Coba kita lihat apakah kakak punya contoh. Nah, di sini kakak punya contoh. Contoh yuk. Oke. Jadi diketahui sebuah persegi ABC mempunyai panjang 8 dan lebar 6. Panjang 8, lebar 6. Oke, panjang persegi panjang ya berarti ya. Persegi panjang 8, 6. Ini A, B, C, D lah. Yang dicari adalah diagonal sobat belajar. Diagonal dari persegi panjang tersebut. Maka yang kita cari bisa BD atau bisa AC. Sobat belajar bebas memilih kita mencari AB atau AB. Kita mencari AC atau BD, bebas ya. Jadi kita coba cari AC aja deh. Nah, AC itu apa? Tadi diagonal bidang. Nah, diagonalnya kita berarti mencari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Lagi-lagi kita menggunakan rumus Pythagoras nih. Berarti AC kuadrat sama dengan ke sisi terpanjang ya. AC kuadrat berarti penjumlahan sisi yang mendatar nih. Yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini makanya kita dapat AC kuadrat sama dengan, ini ada AB-nya itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Di sini AC kuadrat kita dapat 64 tambah 36 yaitu 100. Nah, AC kalau dikuadratkan 100, maka nilai AC adalah akar dari 100. Akar 100 berapa sudah belajar? Akar 100 yaitu 10. Oke ya, akar 100 adalah 10. Nah, maka diagonalnya berapa panjangnya? Panjang diagonal untuk sebuah persegi ABC dengan sisi 8 dan lebar 6, sisi panjangnya 8 dan lebar 6 itu adalah 10. Nah, kakak cobain lagi. Mungkin kita jadikan persegi ini alas dari suatu balok. Misal ya, maka bisa kakak? Bisa. Kita bikin balok. Nah, alasnya yang ini. 8, 6. Nah, tingginya kakak bikin berapa ya? Oke, nggak ada yang kurang kan dah. Oke, maka kalau kita menggunakan tinggi yaitu tingginya misal 10 deh. Tingginya 10. Maka diagonal ruangnya berapa nih? Kalau dicari diagonal ruang. Nah, untuk mencari diagonal ruang tadi kita sudah punya rumus sendiri kan? Kalau menggunakan Pythagoras, yaitu dengan modifikasi sedikit ya. Tadi kita dapat untuk mencari diagonal ruang, berarti diagonal ruangnya misalnya ini ABCD. ABCD EFGH. Nah, diagonal ruangnya yang tadi deh, AG. Oke, diagonal ruangnya AG seperti tadi. Maka kita bisa nih tinggal masukkan angkanya, berarti kita punya, kita kan harusnya mencari ini dulu ya, kita mencari diagonal bawah. Tadi kita sudah dapat ya bahwa ABCD mempunyai diagonal persegi yaitu sebesar 10. Maka di sini 10. Nah, udah dapat kan 10. Tingginya juga 10 sobat belajar. 10. Maka kita bisa tarik sebuah segitiga siku-siku yang ukurannya sama nih, 10
10 sama 10. Di sini 10, di sini 10. Oke ya. Jadi 10 dan 10. Maka kita cari nih AG nih. A, G, ini C di bawah. Oke, maka AG kuadrat, nah dapatlah kita diagonal ruang. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah GC kuadrat. Nah, ini adalah kita tinggal substitusikan. AC-nya 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat plus 100 ditambah 100. 200. AG kuadrat adalah 200 nih. AG berarti akar 200. Ini adalah 10 akar 2. Maka kita dapat deh diagonal ruang untuk sebuah balok yang berukuran 8, lebar panjangnya 8, lebarnya 6 dan tingginya 10. Nah, itu kita dapat diagonal ruangnya adalah 10 akar 2 dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi jangan lupa yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pythagoras. Jadi mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga materi yang kakak berikan pada kesempatan kali ini dapat diterima dan dapat dimengerti dengan baik. Dan tentunya sobat belajar bisa terapkan ya, karena Pythagoras mungkin bisa digunakan di kehidupan sehari-hari banyak ya. Jadi untuk mencari sisi suatu segitiga siku-siku gitu. Oke, jadi itu aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Semangat terus belajarnya sobat belajar, terus berlatih karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!